Film dibuka dengan menunjukkan sekelompok gangster yang pergi ke sebuah klub malam yang mana tempat itu hanyalah sebagai kedok bagi mereka untuk memproduksi obat terlarang atau narkoba. Kelompok gangster ini dipimpin oleh pria bernama Denny. Dan ternyata keberadaan mereka telah dipantau oleh para polisi yang siap menangkap mereka. Setelah keadaan sudah terkendali, para polisi segera menangkap mereka. Dan diketahui terdapat seorang mata-mata dari pihak kepolisian dalam gangster tersebut, dan pria itu bernama Pill Broker. Denny dan anaknya berhasil kabur dari sana, namun Pill yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam dan segera mengejar mereka. Beruntung, mereka masih dapat ditangani oleh Pill dengan bantuan para polisi lainnya. Karena anak Denny ingin melawan, ia ditembak di tempat yang membuatnya terbunuh. Denny pun menanam dendam kepada Pill karena menurutnya Pill telah mengkhianati dirinya dan membuat anaknya tewas. Film maju 2 tahun kemudian, di mana Pill memutuskan untuk penang terakhir dan diketahui bahwa istri Pill meninggal setahun setelah Pill memilih pensiun. Dan kini Pill hanya hidup berdua bersama putri semata wayangnya dan mereka berdua tinggal di sebuah kota kecil tempat istri Pill dibesarkan. Kemudian scene menunjukkan anak Pill yang sedang bermain di sekolahnya. Lalu datang seorang anak laki-laki yang mencoba untuk membuli anak Pill. Dan karena Pill telah melatih putrinya untuk melindungi diri, putri Pill menghajar anak laki-laki tersebut hingga hidungnya berdarah. Pill yang sedang memperbaiki rumah yang baru saja ia beli bersama temannya mendapatkan telepon dari guru bahwa anak Pill terlibat perkelahian. Pill pun segera pergi ke sekolah untuk memenuhi panggilan dari sang guru. Sesampainya di sekolah, terdapat orang tua dari anak laki-laki tersebut sedang marah-marah karena anaknya terluka. Kemudian Pill bertemu dengan sang guru malah berkata bahwa anak Pill tidak bersalah karena memang yang memulai lebih dahulu bukanlah anak Pill. Pill dan putrinya diperbolehkan untuk pulang. Dan ketika di mobil, mereka bertemu dengan orang tua dari anak laki-laki. Mereka masih tidak terima karena anaknya terluka. Maka sang ibu minta suaminya untuk memberi pelajaran kepada Pill. Namun yang terjadi selanjutnya adalah dan diketahui bahwa nama dari orang tua anak laki-laki tersebut adalah Casey dan Jimmy. Perkelahian antara Pill dan Jimmy pun dilihat oleh seorang sheriff dan membuat sheriff itu mencurigai Pill bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Casey sangat kecewa kepada suaminya karena ia kalah bertarung dengan Pill. Kemudian scene menunjukkan segerombolan anak remaja yang sedang berpesta dengan narkoba di sebuah gudang tua. Dan tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria bernama Gator. Gator mengusir mereka dan jangan mengonsumsi narkoba di tempatnya karena kota ini adalah kekuasaannya. Dan ternyata Gator adalah kakak dari Casey dan ia juga adalah seorang gembong narkoba yang memproduksi sendiri narkoba miliknya. Casey pun mengadu kepada Gator bahwa ia terlibat masalah dengan Pill. Sontak hal itu membuat Gator geram dan segera ingin memberikan Pill pelajaran. Keesokan paginya, Pill sedang mengobrol dengan guru anaknya. Mereka berdua berencana mengadakan pesta ulang tahun untuk anak Pill. Kemudian, guru tersebut memberikan masukan kepada Pill agar ia tidak memperpanjang masalah dengan keluarga Casey karena hal itu akan membuat Pill dalam masalah. Pill yang memang ingin hidup dengan damai bersama putrinya pun menuruti masukan dari gurunya. Maka dengan gentle, Pill pergi untuk menemui Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Jimmy yang melihat ketulusan dari Pill memaafkan Pill dan mereka berdua setuju untuk berdamai dan tidak memperpanjang masalah di antara keduanya. Singkat cerita, ketika Pill sedang mengisi bahan bakar untuk mobilnya, ia datangi oleh sekelompok pria yang mencari masalah kepada Pill. Pill pun kembali beraksi dan dengan sangat mudah para pria tersebut dibuat babak belur oleh Pill. Dan ternyata mereka adalah anak buah dari Gator yang dikirim untuk memberikan pelajaran kepada Pill. Pill pun pergi untuk menjemput anaknya.
Anak Phil melihat luka di tangan Phil dan segera bertanya kepadanya apa yang terjadi. Namun Phil menjawab bahwa ia terjatuh ketika memperbaiki rumah mereka. Kemudian, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh sheriff yang menerima laporan bahwa Phil terlibat dalam perkelahian, akan tetapi sheriff malah dibuat semakin penasaran siapa Phil sebenarnya. Singkat cerita, Phil dan anaknya telah sampai di rumahnya. Mereka berdua pun pergi berjalan-jalan dengan menunggangi kuda milik mereka. Dan di saat yang sama, Getter yang melihat Phil pergi dari rumahnya tak membuang kesempatan segera masuk ke rumah Phil yang sedang dalam keadaan kosong. Getter menusuk ban mobil milik Phil. Ia juga mengambil beberapa barang kesukaan anak Phil, termasuk kucing kesayangannya. Dan yang paling penting adalah Getter menemukan berkas-berkas rahasia milik Phil yang berisikan identitas dari Phil yang sebenarnya. Sedangkan Phil dan anaknya sedang berada di tepi sungai, sedang mengingat masa-masa di mana istri Phil masih hidup dan anak Phil merasa sangat merindukan ibunya. Malam pun tiba. Anak Phil mengadu bahwa boneka kesayangannya hilang dan ia tidak bisa tidur tanpa boneka tersebut. Phil pun menenangkan anaknya dan menyuruhnya untuk segera tidur. Setelah anaknya tertidur, Phil mencari keberadaan boneka kesayangannya. Dan ia menemukan beberapa kejanggalan di rumahnya dan ia menyadari bahwa rumahnya telah dibobol oleh seseorang. Dan hal yang membuat Phil semakin yakin adalah ketika ia menemukan boneka anaknya telah tergantung di sebuah pohon dalam keadaan rusak. Dari sisi Getter, ia sedang mempelajari berkas rahasia milik Phil. Dan setelah mengetahui latar belakang Phil yang pernah berurusan dengan sekelompok gangster sindikat narkoba yang menguasai hampir seluruh Amerika, ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi saat ini agar bisnis narkoba miliknya dapat berkembang. Keesokan harinya, Getter menelepon pacarnya yang bernama Shirley untuk datang ke gudang miliknya untuk membahas perihal apa yang telah ia temukan semalam. Namun sebelum membahas hal itu, tentu saja mereka melakukan cocok tanam terlebih dahulu. Setelah itu, Getter meminta tolong kepada Shirley untuk pergi menemui pria bernama Cyrus. Cyrus adalah tangan kanan dari Danny dan karena Danny sekarang berada di penjara, maka Cyrus lah yang mengurus geng mereka. Mengapa Getter menginginkan Shirley untuk pergi menemui Cyrus? Dikarenakan ia mengetahui bahwa Danny saat ini masih memiliki dendam kepada Phil sehingga ia akan mengutus Cyrus untuk pergi membunuh Phil. Dan karena Getter lah yang memberitahu informasi keberadaan Phil, maka ia mengharapkan bahwa para gangster akan membantunya dalam mendistribusikan narkoba miliknya. Kembali ke Phil. Ia pergi menemui Jimmy dan meminta pertanggungjawaban atas kejadian semalam karena menurutnya pasti ini adalah ulah dari Jimmy. Phil meminta kucing kesayangan anaknya kembali, namun karena Jimmy yang tidak tahu apa-apa hanya bisa terdiam mendengarkan ancaman dari Phil. Kemudian scene menunjukkan Danny yang telah menerima berkas milik Phil. Melihat hal tersebut, Danny segera merintahkan anak buahnya yaitu Cyrus untuk segera membunuh Phil. Kembali ke Phil, ia dan putrinya akan mengadakan pesta ulang tahun, maka mereka berdua pun mengundang teman-teman putri Phil, termasuk anak dari Jimmy pun turut mereka undang. Kemudian Phil bersama temannya sedang mempersiapkan pesta ulang tahun putri Phil. Phil pun bercerita bahwa semalam rumahnya dimasuki oleh seseorang yang tidak ia kenal. Mendengar hal tersebut, teman Phil yang tahu Phil sedang berurusan dengan keluarga Casey pun memberitahu seputar kakak dari Casey yaitu Getter. Dan akhirnya Phil pun tahu informasi tentang Getter termasuk pekerjaannya sebagai gembong narkoba dan alamat dari rumah Getter dari temannya. Singkat cerita, pesta ulang tahun putri Phil digelar. Semua orang yang hadir sangat gembira dengan pesta ini, terutama Phil dan putrinya. Sedangkan di sisi Shirley, kini ia telah bertemu dengan Cyrus untuk membahas perihal keberadaan Phil. Shirley pun akhirnya memberitahu keberadaan Phil sekarang, namun dengan perjanjian bahwa Cyrus harus mau membantunya untuk mendistribusikan narkoba milik sang kekasih yaitu Getter. Namun karena Cyrus adalah seseorang yang berdarah dingin, ia tak menghiraukan perjanjian dari Shirley.
Sin menunjukkan Getter yang pergi menemui Casey dan ia berkata bahwa ia telah membuat rencana untuk menghancurkan Phil. Namun Casey dan Jimmy yang telah berdamai dengan Phil memilih untuk mengusir Getter dan meminta Getter jangan berbuat semakin jauh terhadap Phil. Namun Getter menginginkan sesuatu dari situasi Phil. Ia tidak menghiraukan perkataan dari Casey dan Jimmy. Dan dari sisi Phil, ia menelpon seorang temannya yang masih berada di kepolisian untuk mencari informasi lebih dalam tentang Getter. Dan teman Phil menemukan berkas dari pacar Getter yaitu Shirley. Dan diketahui bahwa Shirley dulunya adalah mantan anggota gangster. Dan kini Phil tahu bahwa Shirley sedang bertemu dengan Cyrus. Mendengar hal tersebut, Phil meminta foto Shirley karena ia belum pernah melihat Shirley sebelumnya. Akan tetapi teman Phil belum bisa memberinya sekarang dan berjanji akan mengirimkannya besok pagi. Keesokan paginya, Phil pergi ke sebuah bar untuk menemui Getter di sana. Getter tidak sendirian karena Shirley juga berada di sana. Namun, Phil belum mengetahui bahwa wanita tersebut adalah Shirley. Phil pun berkata kepada Getter bahwa jika ia ingin berurusan dengannya, silahkan saja. Namun, jangan sampai ia menyentuh putrinya. Namun Getter di sini masih meremehkan Phil. Enggan mencari masalah di bar tersebut, Phil memilih untuk keluar dari bar. Dan tak selang lama, teman Phil mengirim foto Shirley kepadanya. Dan Phil baru sadar bahwa wanita yang tadi ia temui adalah Shirley. Melihat hal tersebut, Phil memutuskan untuk pergi ke kediaman Getter. Ia menyelidiki setiap senti dari rumah Getter hingga ia masuk ke sebuah gudang milik Getter. Dan Phil akhirnya menemukan tempat di mana Getter memproduksi narkoba. Ia pun berencana membuat perangkap seperti bom di gudang milik Getter. Dan dengan sangat cepat, Phil berhasil menyelesaikan semuanya. Dan setelah selesai, ia menemukan kucing kesayangan putrinya. Dan tiba-tiba muncul seorang pria yang memukul kepala Phil yang membuatnya pingsan. Dan ternyata sekelompok pria tersebut adalah anak buah Getter yang Phil kalahkan di pom bensin. Phil pun disiksa oleh mereka, namun bukan Phil namanya jika ia tak bisa mengalahkan mereka. Phil pun kembali beraksi. Setelah itu, ia segera pulang dan menjemput putrinya. Ia memutuskan untuk pergi dari kota tersebut karena ia tak ingin putrinya terluka. Namun di saat yang sama, para gangster telah sampai di kota tersebut dan mereka telah bertemu dengan Getter dan Shirley untuk menanyakan keberadaan Phil. Phil juga meminta bantuan kepada temannya untuk membantu memindahkan kuda miliknya. Namun semuanya telah terlambat. Cyrus dan anak buahnya telah sampai di perkarangan rumah Phil. Teman Phil harus melawan salah satu anak buah Cyrus. Pada awalnya, ia mampu mengalahkan anak buah Cyrus. Akan tetapi, ia harus kalah setelah menerima sebuah tembakan dari anak buah Cyrus. Phil yang mendengar suara tembakan segera menyembunyikan putrinya di bawah rumahnya dan menyuruhnya menelpon polisi. Phil pun beraksi. Salah satu anak buah Cyrus menemukan putri Phil. Beruntung, Phil datang tepat waktu dan menembaknya. Putri Phil segera pergi berlari ke hutan. Phil pun berhasil menembak Cyrus dan ia segera pergi mengejar putrinya. Namun sayang, putri Phil tertangkap oleh Shirley dan dibawa pergi oleh Shirley ke gudang milik Getter. Dan di sisi Phil, ia harus bertarung melawan Cyrus 1 lawan 1. Dan tentu saja dimenangi oleh Phil. Phil segera kembali ke rumahnya untuk mengejar putrinya. Sesampainya ia di rumah, para polisi telah tiba memenuhi rumahnya dan ia akhirnya memberikan arahan kepada sheriff untuk melacak ponsel miliknya dan ia meminta bantuan kepada polisi untuk merawat temannya yang terluka. Phil segera membawa mobil polisi untuk pergi mengejar Shirley yang membawa putrinya. Shirley telah tiba di gudang milik Getter dengan membawa putri Phil. Dan di saat yang sama, Casey dan Jimmy tiba di gudang milik Getter karena mereka mendengar sirene polisi yang menghiasi kota dan ia ingin memastikan bahwa Getter tidak terlibat dalam kejadian ini.
Lalu Casey mendengar jeritan dari Putri Pil dan segera ingin membawanya pergi dari sana. Dan ketika ia menyalakan saklar dari gudang Getter, tiba-tiba hal itu dikarenakan Pil telah merakit bom di gudang milik Getter agar narkoba miliknya musnah. Casey segera membawa pergi Putri Pil, namun Getter tidak membiarkannya begitu saja. Ia tanpa berpikir panjang menembak Casey dan membawa pergi Putri Pil. Pil pun telah tiba di sana, namun Getter telah membawa pergi putrinya. Terjadi kejar-kejaran antara Pil dan Getter, hingga mereka berdua sampai di jembatan dan mobil yang ditunggangi Pil harus terbalik. Getter yang melihat hal tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ia miliki. Ia segera menghampiri Pil untuk membunuhnya. Dan tiba-tiba Pil telah bangkit dan segera melumpuhkan Getter dengan mudah. Ia pun segera pergi untuk memeluk putrinya. Film pun ditutup dengan menunjukkan Pil yang mengunjungi Danny untuk menyampaikan salam untuknya. Film pun selesai. Ending yang sangat epik dan sangat keren, dan secara alur film ini tidak diisi dengan materi-materi yang rumit seperti film-film Jason Statham kebanyakan, namun kita masih dapat menyaksikan aksi keren dari Jason Statham. Dan hal ini juga tak luput dari peran sang penulis naskah cerita, yaitu Sylvester Stallone. Dan dari film ini kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu jangan pernah bermain-main dengan yang namanya narkoba, karena narkoba akan merusak hidup Anda. Camkan itu. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam Homefront.